Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Walhamdulillahilladzi anzala al-kitaba ala nabiyyihi Mustafa wa nahnu min asba'ihi ila yaumil wafat. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, muda-mudi rahimahumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini di sore menjelang malam yang berbahagia ini, kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah mampukan kita untuk mudah bagi diri kita melangkahkan kaki ke majelis ini. Kita bersyukur kepada Allah. Allah mampukan kita, Allah ringankan beban godaan yang dibuat oleh iblis, dibuat oleh syaitan, sehingga kita dengan niat yang ikhlas mampu mendatangi majelis ini. Karena betapa indahnya, betapa pentingnya ilmu bagi seorang muslim. Seorang muslim yang tidak berilmu ini nanti seperti Nasrani. Kenapa? Karena Nasrani disesatkan oleh Bani Israel. Tapi yang lebih penting lagi adalah jangan sampai ilmu kita yang sudah kita dapatkan nanti diperbudak oleh orang kita, yang nantinya ini akan menjadi seperti orang Yahudi, tahu ilmunya tapi syahwatnya hawa nafsu yang dikedepankan. Maka seingatkan dari awal, kita bersyukur dulu kepada Allah mampu melangkahkan datang ke majelis ini, tapi jangan sampai kita memperbudak ilmu tersebut. Kita harus jadikan ilmu tersebut sebagai penuntun kita menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat-nikmat yang seharusnya kita syukuri dan harus sering kita ingat agar kita tidak lupa kepada siapa yang memberikan nikmat tersebut, agar kita tidak sombong dengan apa yang kita dapatkan dari nikmat yang Allah jadikan sebagai modal pada diri kita. Karena zaman sekarang meskipun mungkin mencari dunia itu dimudahkan, sekarang ada corona ya, susah. Ya, kelihatan sebenarnya corona. Tapi diingatkan juga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sombong dengan apa yang kita dapatkan. Bahkan ilmu yang nanti kita dapatkan itu tidak boleh dijadikan kesombongan. Karena kalau kita sombong dengan ilmu yang kita dapatkan, bisa jadi ilmu tersebut yang akan mendorong kita masuk ke dalam neraka, bukan menuntun kita ke dalam surga. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang mulia, manusia yang paling sempurna akhlak, rupa, dan dari berbagai macam sisi. Makanya wajib bagi kita jika ingin hidup mulia harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi yang wajib kita contoh. Ya, tidak ada lagi yang wajib kita contoh kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tunjukkan kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang paling mudah adalah senantiasa bersalawat. Jangan sampai sehari tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih meningkat lagi, ikuti sunnah-sunnah. Lebih meningkat lagi, yaitu dengan mengikuti
itulah yang paling tinggi. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya orang yang paling dekat kepada dirinya dengan Nabi Muhammad adalah ahasinukum akhlak, orang yang paling baik akhlak. Ini zaman sekarang sudah mulai pudar, ya, zaman sekarang sudah mulai hilang. Makanya tugas guru ngaji zaman sekarang ini agak berat, ya, agak berat karena harus mengembalikan anak-anak pada fitrahnya, ya, dengan berakhlak Islam, berakhlak mulia, sehingga nanti tapi keuntungannya besar juga kalau berhasil bentuk karakter seorang anak menjadi karakter yang akhlak mulia, itu kalau berhasil pahalanya besar sekali. Karena nanti si anak ini akan mengajarkan kepada generasi berikutnya, dan itu akan terus mengalir. Meskipun berat, tapi pahalanya besar. Jadi karena yang paling penting itu adalah bagaimana kita berakhlak mulia. Akhlak mulia bukan hanya dengan sesama muslim, tapi dengan muslim juga Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara berakhlak mulia. Ini pentingnya akhlak mulia, bahkan dijanjikan tempat duduknya dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki akhlak kita dan bisa memperbaiki akhlak keturunan kita dan generasi yang akan datang. Sebelum masuk ke materi, ya, saya ingin berterima kasih dulu pada waktu saya dipuji, ya, di musibah, kemudian ada bapak-bapak ibu yang menjenguk, mendoakan, yang berbantuan. Saya ucapkan terima kasih banyak karena saya ingatkan sebuah hadis ya, biar kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah, bersyukur juga kepada manusia. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Jazakumullahu khairan jazaa wa khairan jazaa jannatul firdaus. Semoga Allah membalas kebaikan ibu dan bapak-bapak semua dengan balasan yang paling bagus. Tidak ada balasan yang paling bagus kecuali surga firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah jihad pagi bersama saya. Sekarang jihad malam bersama saya. Saya takutnya bosan. Ya. Yang pagi juga sebenarnya itu membadari, yang ini juga membadari. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak bosan dengan ilmunya, kalau bosan dengan malamnya nggak apa-apa. Tapi dengan ilmu jangan sampai bosan. Kira-kira tadi saya bahas apa gitu? Yang hadir membahas tentang nikmat yang paling nikmat. Karena tadi saya takut salah paham sebenarnya ketika saya membahas orang yang berada di jalan yang lurus adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan di surah yang lainnya bahwa orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Nah, saya gambarkan di situ bahwa kebanyakan hidup mereka itu tidak banyak senang-senangnya. Ya, para nabi mereka kebanyakan justru diuji, dan yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Jadi juga siddiqin yang selalu menggunakan Nabi SAW. Begitu juga para syuhada, ya, dan para orang-orang saleh. Mereka semua kalau dilihat dari hubungannya itu rata-rata jarang sekali bersenang-senang di dunia. Tapi bukan berarti, ini saya katakan, bukan berarti kita tidak boleh senang di dunia. Senang itu juga nikmat. Tapi nikmat dari nikmat adalah ketika kesenangan kita ini kita akhirkan di surga nanti. Sehingga saya bahas tadi pagi, orang yang senantiasa senang terus lurus hidupnya dalam kebahagiaan. Nah, orang beriman itu akan bertanya-tanya, kok rasanya hidup ini senang terus?
meminta ujian. Nah, ini bentuk bahwa dia ini diperhatikan oleh Allah. Sama halnya misalnya seperti seseorang murid yang ingin naik kelas, itu pasti diuji oleh gurunya. Kalau gurunya tidak peduli dengan orang ini, dengan murid ini, dia pasti nggak akan mengujinya. Bahkan mungkin di kelas juga nggak akan diabsen, bahkan nggak akan dianggap. Tapi semakin peduli guru ini kepada murid tersebut, dia akan semakin diuji. Ya, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kekhawatiran orang-orang yang beriman itu ketika kesenangannya terlalu lama, itu mereka akan khawatir. Jangan-jangan Allah sudah tidak peduli lagi. Jangan-jangan Allah sudah tidak cinta lagi. Tapi ya itulah, orang mukmin itu selalu khawatir dengan apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah amalannya bagus, apakah amalannya buruk, sehingga ketika dia hidupnya senang terus, itu mungkin karena saking banyaknya, ini perasaan saja ya, karena saking banyaknya dosa yang sudah dilakukan sehingga Allah tidak peduli dengan dia, disegerakanlah nikmatnya di dunia, dan pada akhirnya di akhirat hanya siksaan yang didapatkan. Jadi bukan berarti tidak boleh senang, tidak boleh cari harta yang banyak, tidak. Ya, ini hanya mengingatkan bahwa jangan sampai hidup kita ini lengah ya dengan nikmat-nikmat yang ada pada diri kita. Cari harta yang banyak bagus, ya. Cari harta yang banyak. Abdurrahman bin Auf orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya. Tapi kisah-kisah terkenal mereka justru menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti yang saya kisahkan tadi, Abdurrahman bin Auf ketika mendengar doa Nabi, ya Allah kumpulkanlah aku dengan orang-orang miskin, langsung beliau membelanjakan hartanya ya, untuk membeli kurma musuh. Jadi sebenarnya tidak akan digunakan kalau maksudnya hari ini memberikan hartanya, tapi tiba-tiba dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau contoh lainnya Utsman bin Affan yang habis berdagang, kemudian membawa ratusan unta dengan barang-barang dagangannya. Tiba-tiba Aisyah melihat, ya Rasulullah, Utsman telah kembali di perdagangannya. Rasulullah tidak kaget, tidak bangga dengan apa yang dibawa Utsman, dengan apa yang dibawa Utsman. Tapi Rasulullah hanya berkata, seandainya Utsman menginfakkan semua hartanya, maka surga jadi miliknya. Mendengar dari Aisyah langsung disampaikan kepada Utsman. Saat itu juga Utsman menyedekahkan semua hartanya. Ini karena mereka senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini saya khawatir sudah tadi kurang bisa dicerna. Ya. Maka senang di dunia, punya harta di dunia itu bagus, asalkan dipakai dalam ketaatan, dipakai dalam menegakkan agama Allah, dipakai dalam fisabilillah, ya. Apalagi dibawa ngaji, dibawa madrasah, sedekah buku Islam, sedekah Quran, bagusnya ada perpustakaan, ya sehingga kalau diajarkan anak-anak baca tarikh, terutama sirah nabawiyah, sejarah tentang para sahabat, sejarah tentang para tabi'in, itu mereka harus banyak dijali dengan hal tersebut, sehingga mereka bercontoh kepada orang-orang yang benar, tidak mencontoh pada YouTube. Ya, sekarang kiblatnya rata-rata YouTube. Ini daring, ada efek negatifnya sebenarnya. Anak pegang HP, ketika pelajaran tidak ada, larinya ke YouTube. Kalau nggak ke YouTube, ke game, biasanya seperti itu. Ini bahaya sebenarnya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas satu hadis yang agak panjang dan isinya ini amanah, wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Ammi, berarti Ibnu Ammi sepupu. Namanya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, Abdullah anaknya Abbas, Abbas anaknya siapa? Nah, tes. Abdullah anaknya Abbas, Abbas anaknya
Abdul Muttalib. Di sini adalah ada Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sepupu. Ada Abbas, ada Ja'far, ada Abu Talib, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Siapa lagi? Hamzah, ya. Kan itu 10 bersaudara. Ya, anaknya Hamzah itu 10 bersaudara laki-laki semua. Ini nanti harus diadakan pelajaran tadi biar anak-anak paham silsilah Nabi seperti saya Ustaz Hidayat dari Rasulullah SAW sampai Nabi Adam apa? Ya, saya tidak. Mudah-mudahan lahir di Rawa ini sosok seperti Ustaz Hidayat. Itu keren sekali. Nah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kenapa di sini doanya itu radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Karena di situ disebutkan anak dan ayahnya. Abbas paman Nabi, ayahnya Abbas sudah masuk Islam. Begitu juga anaknya, makanya sebenarnya radhiyallahu anhu. Biasanya kan radhiyallahu anhu satu saja, tapi kalau ayah dan anaknya masuk Islam maka radhiyallahu anhu. Contoh yang lain misalnya Abdullah bin Umar bin Khattab, Muslim, Abdullah Muslim, maka itu kalau meriwayatkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Makanya nanti jangan heran, oh sini anhu, sini anhu. Ya, itu karena kedua-duanya sudah muslim bahwa kalau anhu hanya satu saja. Qala Abdullah bin Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari. Jadi pada suatu hari Abdullah bin Abbas berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakangnya berjalan dulu, kalau lagi ngapain dia? Nanti dijelaskan. Faqala, maka Nabi bersabda, ya ulam. Ada bahasa ya ulam, berarti waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil, ya, masih kecil. Makanya disebut ya ulam. Jadi anak kecil itu dalam bahasa Arab ada induk, ada walid, ada ulam. Nah, ini bentuk penyebutan kepada anak kecil. Inni mu'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Yang pertama, ihfazillah yahfazuka. Ini sudah apa sih? Sudah sering mendengar hadis ini, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, semoga Allah, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga. Kemudian ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, maka akan kau dapati Allah berada di arah. Itu yang kedua. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau ingin meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah bahwasannya jika ada suatu kaum mereka ijtama'u, berkumpul sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu yang bermanfaat, lam yanfa'uka, mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat tersebut illa bi syai'in qad katabahu Allah, kecuali hal tersebut sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Ini nanti pembahasan tentang tauhid sebenarnya ini. Kemudian wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in, atau seandainya mereka sepakat berkumpul untuk membahayakanmu, lam yadurruka illa bi syai'in qad
rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Al-aqlam atau alat pena yang diperintahkan kalau tulis semua takdir itu sudah diangkat, ini sudah selesai. Takdir sudah ditulis di lauh mahfuz. Wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran yang ditulis oleh pena tadi sudah kering tintanya di atas, artinya sudah tidak akan bisa lagi diubah. Ini rawahu Tirmidzi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis itu hasan sahih. Kemudian wa fi riwayat Imam Tirmidzi, ada lagi riwayat dari selain Imam Tirmidzi, bunyinya agak berbeda. Bunyinya ihfazillah tajidu amamah. Jagalah Allah maka akan kau dapati Allah di depan. Kalau yang pertama ihfazillah tajidu tujar atau tujar di arah. Yang pertama tadi jagalah Allah maka kau dapati Allah di arah. Jadi apa berbeda? Kalau ini tajidu amamah, kau akan dapati Allah di hadapan. Ta'arraf ila Allah bil rafa'i ya'rifka bisyiddah. Kenalilah Allah, senantiasa bersama Allah. Ketika engkau dalam keadaan lapar, maka engkau akan dikenal oleh Allah dalam keadaan syiddah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan tertekan. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak. Ketahuilah segala sesuatu yang tidak dicatat untukmu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun yu'tiha, dan sesuatu yang menimpamu tidak mungkin meleset, tidak mungkin salah. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan bersama kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al kadri, dan sesungguhnya jalan keluar itu bersama masalah. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini kalau ditarik intisarinya, tauhid itu apa sih? Hanya tauhid. Setiap nabi dan rasul itu diutus untuk mendakwakan tauhid. Yang pertama adalah, ini kita bahas yang awal tadi di belakang Nabi. Abdullah bin Abbas ini khalifah Nabi SAW, yang maksudnya adalah radifu. Radif itu dibonceng. Ya, di belakang Nabi ala dabbah, di atas hewan tunggangan. Jadi mau berjalan ke suatu tempat, Nabi mengajak Abdullah bin Abbas. Ya. Dia ngobrol. Ya, saking lembutnya Nabi SAW, Nabi mengajak anak kecil, mengajak sepupunya sendiri yang masih kecil agar bisa menyerap ilmu dari Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Abbas ini adalah seseorang yang didoakan oleh Nabi SAW menjadi seorang ulama. Bahkan Abdullah bin Abbas ini merupakan sahabat Nabi yang diberikan ilmu mauhid, atau bahasa lainnya itu ilmu laduni. Jadi Allah yang mengajarkan langsung. Sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ilmu laduni itu. Dalilnya apa? Ada yang tahu? Setiap manusia, apalagi muslim, itu sebenarnya bisa mendapatkan ilmu yang langsung Allah ajarkan. Di surah Ar-Rahman sudah Allah jelaskan. Coba yang bahas surah Ar-Rahman. Sudah dihafal? Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sampai situ.
4 ayat itu seharusnya membuat kita yakin bahwa Allah yang akan mengajarkan ilmu kepada kita. Diawali dengan Ar-Rahman, yang Maha Masih penyayang. Masih belum. Masih penyayang. Penyayang. Apa penyayang? Lalu Ar-Rahim ini Maha ngasih. Udah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan sebenarnya asal suku katanya sama. Rahimah, Rahman, Rahim, Rahimah. Dari kalimat yang bernama Rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Tapi Allah menggunakan kata Rahman di pertama. Bahkan di Asmaul Husna itu yang pertama ditulis sifat Ar-Rahman. Baru setelah itu Rahim. Karena saking maha sempurnanya Allah, di dunia Allah tidak akan pilih-pilih. Ar-Rahman itu maknanya adalah maha pengasih. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah maha penyayang. Bisa dicek di Quran di terjemahan. Kenapa Ar-Rahman maha penyayang dan maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang? Karena dalam bahasa Arab kalau ada alif dan nun itu mubalaghah. Mubalaghah bi kulli syai'. Semuanya dapat. Makanya maha pengasih. Kita kalau ada orang datang ya, minta sama kita ya, atau mungkin kita mau sedekah, itu biasanya orang sudah ngantri. Kira-kira kita pilih-pilih enggak menyedekah itu? Udah di-uploadin. Kira-kira pilih-pilih. Ini dikasih, semuanya dikasih. Makanya maha pengasih, karena Allah memberikan semua nikmatnya kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Meskipun dia musyrik, meskipun dia kafir, Allah kasih semuanya ya. Karena kata Rasulullah SAW, seandainya Allah tidak memiliki sifat pengasih, maka orang kafir tidak akan diizinkan oleh Allah untuk meneguk satu tetes air pun. Ya, ngapain orang kafir, orang musyrik nyembah Allah saja enggak, apa yang dikasih? Ya. Nah ini makanya Ar-Rahman, Allah maha pengasih, semuanya dikasih. Mau kafir, mau dia maksiat, mau dia musyrik, mau dia menghina Allah, mau dia menghina Nabi, menjelek-jelekan Allah, tetap Allah kasih. Ini saking maha sempurnanya Allah. Ar-Rahim, maha penyayang. Nah ini beda lagi. Biasanya kalau kita menyayangi seseorang, pilih-pilih kan? Pilih-pilih kan? Menyayangi seseorang pilih. Bahkan misalnya kita punya anak nih 10 misalnya, atau biar ganjil 11 ya, 11 anak, pasti ada urutannya tuh siapa yang paling saya sayangi. Benar kan? Pasti ada urutannya. Misalnya yang ini pintar ngaji, yang ini pintar matematik, yang ini pintar IPA, yang ini pintar IPS, yang ini pintar bahasa. Kira-kira yang paling kita sayangi yang pintar apa? Yang pintar ngaji kan? Berarti itu menunjukkan bahwa rasa sayang itu pasti memilih. Begitu juga Allah. Yang Allah sayangi hanyalah orang-orang mukmin, adalah orang-orang muslim. Nah, makanya dalam Tijan Al-Diwali dijelaskan Ar-Rahman itu rahmat kasih sayang yang meluas ya, tidak terkecuali. Tapi Ar-Rahim itu khusus bagi orang-orang muslim. Nah, diambil dari Abdullah bin Abbas yang diajarkan oleh Allah langsung ya, karena sudah didoakan oleh Nabi SAW. Kita pun sebenarnya bisa. Yang pertama adalah yakin dulu dengan ayat pertama tadi, Ar-Rahman maha pengasih, agar kita bisa menyayangi dan mengasihi semua yang ada di dekat kita. Semua yang ada di dekat kita. Kalau ada orang kafir gimana? Ya kita
kasih secara wajar sama sekali. Jadi Ar-Rahman Allama Al-Quran, Allah yang mengajarkan Al-Quran. Artinya kalau kita mau Allah mengajarkan kita Al-Quran, kita harus beriman dulu dengan Al-Quran. Al-imanu qabla al-qira'ah kal adabi qabla al-ilmi. Beriman dulu kepada Al-Quran itu seperti belajar adab, belajar tata krama sebelum belajar ilmu. Makanya kalau kita ingin Al-Quran yang masuk, itu harus yakin, semuanya harus kita yakini tanpa terkecuali. Apalagi dengan cara pendalaman, tadabbur, ayat-ayatnya, asbabun nuzulnya, bahkan kalimatnya ditadabburi, bahkan beda huruf, beda harokat ditadabburi. Itu yakin Allah akan memasukkan ilmu-ilmu tersebut ke dalam diri kita. Nah ini Abdullah bin Abbas seperti itu. Ya, bahkan dikatakan di sini Abdullah bin Abbas itu bisa memiliki ilmu karena bilisan Saul. Ya, ciri-cirinya Abdullah bin Abbas lisannya itu senang bertanya, waqalbun aqul. Nah ini tadi saya jelaskan, di hatinya itu berakal. Ya. Jadi bukan logika yang didahulukan dan bukan perasaan yang didahulukan. Nah di situ bukan waqalbun aqul. Jadi hatinya ini senantiasa memikirkan apa yang harus dia turuti dan apa yang tidak boleh dia turuti. Artinya Al-Quran dan hadis yang selalu dia ikuti, sehingga syahwat dan logikanya itu dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah. Wa badanun ghairu malul. Jadi badannya ketika menuntut ilmu itu tidak lelah, tidak bosan. Nah ini yang bikin penuntut ilmu biasanya suka berhenti di jalan, ya. Sudah malas menuntut ilmu, sudah bosan, sudah capek, sehingga ya sudahlah, saya sudah ngaji kesana kesini, ya sudah malas, sudah banyak yang saya pelajari. Apalagi misalnya penceramahnya itu lagi yang disampaikan, ya ini berbahaya. Meskipun penceramah yang menyampaikan itu lagi, belum tentu kita bisa melaksanakan semuanya. Atau paling tidak meskipun kita sudah bisa melaksanakan semuanya, ketika datang ke pengajian yang ceramah itu lagi dan yang disampaikan itu lagi, jangan dilihat dari orangnya atau lihat dari isi ceramah. Yang kita ambil keuntungan ketika mendatangi majelis ini. Ada ampunan, ada rahmat, bahkan para malaikat ini penuh di sini sebenarnya. Ya, sampai ke langit. Ya Allah itu punya malaikat-malaikat yang senantiasa patroli. Di mana ada majelis ilmu, malaikat itu berhenti di situ, berkerumun, ya, berkerumun sampai ke langit. Saking banyaknya, karena majelis ilmu itu adalah tempat yang disukai oleh para malaikat, karena saking pentingnya ilmu. Nah, nasihat yang pertama adalah ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Di dalam Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, penjelasan tentang hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, ketika kita menjaga Allah, itu Allah juga menjaga kita. Menjaganya bukan berarti Allah harus kita jaga, jangan sampai disakiti, jangan sampai lapat-lapatnya diinjak, jangan sampai lapat-lapatnya jatuh. Bukan itu, meskipun itu juga penting. Ya, ada sebuah kisah dari seorang tabi'in, ya, mengisahkan tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengisahkan tentang tabi'in. Seorang tabi'in ini saya lupa namanya. Dia saking cintanya sama Allah, ada kalimat lafaz Allah yang tergeletak di jalan. Lafaznya saja Allah gitu. Tergeletak di jalan, diambil, dia bersihkan, dia simpan di atas lemari. Kemudian meninggallah orang ini. Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi, ya, bertemu dengan orang ini. Orang ini ternyata karena perbuatannya tadi, dia bisa dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena benar-benar ingin melindungi Allah, bahkan lafaznya saja itu
tidak mau dia melihat dalam keadaan kotor. Jadi juga pelajaran bagi kita. Itu kadang di bungkus-bungkus itu memprihatinkan, gorengan itu tolong diperhatikan. Saya suka sedih sebenarnya, beneran sedih. Itu sudah berminyak, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ada nama yang paling agung, yang paling sempurna, nama maha sempurna, itu berminyak. Nah, itu pelajaran ya, jangan sampai kita seperti itu. Di Saudi sana, kalau mau buang sampah yang ada, buang sampah, buang kertas yang ada lafaz Allahnya, itu disediakan tempat khusus, tidak boleh dicampur, sehingga nanti ketika dikumpulkan itu akan dibereskan dengan rapi dan penuh ihtiram, ya, penuh penghormatan. Jadi tidak perlu dicampur. Dan jangan-jangan hidup kita nggak berkah karena ini, jangan-jangan. Saudi itu kan kaya, ya, karena syariat mereka dijalankan, Al-Quran mereka dijalankan, sehingga hal-hal seperti itu pun mereka laksanakan. Nah, mungkin kita bisa introspeksi dari hal kecil tersebut. Coba kita hargai, dan memang wajib kita hargai kalimat-kalimat Allah yang ada dalam kertas. Itu sebenarnya agung sekali. Buktinya mimpi yang dialami oleh Imam Ahmad, seorang tabi'in yang sangat cinta kepada Allah, menemukan kalimat atau lafaz Allah, itu diambil sama dia, dibersihkan. Nah, ketika kita menjaga Allah, dan yang paling penting itu adalah menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Allah perintahkan sholat, kita jaga sholat. Allah melarang kita untuk berbuat zalim, jangan sampai kita berbuat zalim. Allah memerintahkan kita untuk berakhlak mulia, untuk menuntut ilmu, ya kita jaga, kita turuti. Allah melarang kita untuk minum minuman keras, Allah melarang kita untuk misalnya hukukul walidain, maka kita hindari. Disitulah Allah juga akan menjaga kita. Di sini disebutkan hifdzullahi azza wa jalla lil insani fid dunya ayat wallahu fi nafsihi. Jadi dijaganya itu ketika di dunia itu dijaga jiwanya, dijaga dirinya. Minal afat, ya, dari sesuatu yang bisa merusak jiwanya. Begitu juga al-aqliyah wal badaniyah wal fikriyah. Akalnya pun dijaga oleh Allah, pemikirannya pun dijaga oleh Allah, dan juga semua yang bersangkutan dengan dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyafallahu bi mali, hartanya juga dijaga. Fa yaqil afat wat talab, sehingga hartanya ini dijaga agar tidak mubadzir, ya, dijaga agar tidak mubadzir. Jadi kalau kita menjaga hak-hak Allah, Allah akan menjaga kita dari berbagai sisi. Jiwa kita Allah jaga dari berbagai macam penyakit. Para ulama itu pasti kita jarang mendengar ulama sakit parah. Biasanya sakit itu karena sudah tua. Karena mereka menjaga hak-hak Allah. Orang-orang saleh juga seperti itu, ya. Mereka menjaga hak Allah sehingga mereka jarang sakit. Ya. Kemudian akalnya juga dijaga. Dijaga berarti dia dijaga dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Dijaga agar senantiasa memahami Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan para salafus saleh, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian badannya, pikirannya, ya, tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang bisa menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini semuanya jika kita menjaga apa yang Allah perintahkan, menjaga apa yang Allah larang, Allah juga akan menjaga kita dari setiap sisi. Harta kita pun dijaga. Meskipun habis, pasti habisnya akan di jalan Allah. Meskipun awet, pasti akan berkah. Nah ini karena Allah sudah berjanji kepada orang yang menjaga hak-hak Allah, Allah juga akan menjaga hak-haknya. Baru satu amanah. Nah ini disebutkan wa amma fid dini. Adapun Allah menjaga orang tersebut dalam hal agamanya,
fa ayyahfadhu alaihi din bihaitsu la yuqdim ala maksiyah wala ala tarki wajib. Allah akan menjaganya agar dia tidak menuruti hawa nafsunya, tidak mendahulukan kemaksiatan, dan Allah juga akan menjaganya agar tidak meninggalkan hal-hal yang wajib. Jadi dari agama dan dunianya juga dijaga. Wa idza qaddara annahu aqdama ala hadza hafizahullahu azza wa jalla bi tawfiqihi fi taubah mimma aqalla bihi. Seandainya orang ini ditakdirkan, ya, yang tadinya sudah menjaga akal Allah, kemudian di Lauhil Mahfuz dia memang tertulis akan berbuat dosa, terjadilah dia dan melaksanakan perbuatan dosa, berarti Allah tidak menjaga. Tetap Allah menjaganya. Caranya menjaganya agar dia sadar bahwa itu adalah dosa, kemudian diilhamkan padanya agar dia bertaubat. Ini cara menjaga orang yang sudah terjerumus ke dalam dosa. Bukankah orang yang berdosa itu pernah dianggap baik oleh Rasulullah SAW? Ada ingat hadisnya? Ini sering saya sampaikan. Ada orang berdosa tapi baik. Coba ingat. Kullu bani Adam khattab. Bahasa juga. Wa khairul khatta'in. Khair itu kan sebaik-baik, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa at-tawwabun. Makanya masih tetap baik, masih dijaga oleh Allah. Dia senantiasa bertaubat dari dosa-dosanya. Yang namanya manusia kan tidak akan pernah terhindar dari dosa. Disitulah Allah menjaganya sehingga dia senantiasa ingat Allah, senantiasa takut akan dosa-dosanya. Bukankah dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa salah satu orang yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diantaranya adalah idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Apabila mereka berbuat fahisyah, sesuatu yang keji, sesuatu yang dilarang, itu mereka mengingat Allah, kemudian beristighfar, ya. Balasannya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasara hifdzullahi bid-din yashmal hifdzul mar'i qabla an yaqa fil mukhalafah wa hifdzuhu ba'da an yaqa fil mukhalafah. Jadi cara menjaga Allah itu yang pertama dijaga sebelum melakukan perbuatan dosa, dan dijaga juga ketika setelah melakukan perbuatan dosa. Ini kabar gembira, wahai orang-orang yang berdosa, termasuk yang berbicara di depan ini sebenarnya paling banyak dosanya. Ya, kadang saya mikir ketika musibah itu, ketika hilang gigi saya, yang pertama saya ingat, ya Allah, apakah saya pernah menyampaikan hal yang salah ketika ceramah? Kenapa? Karena Allah ingatkan di mulut. Ya, Allah ingatkan di mulut. Itu saya ingatnya di situ. Ya Allah, betapa banyak dosa saya ketika menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga Engkau peringatkan saya di mulut. Nah, ini kabar gembira agar kita bertaubat, ya, agar kita bertaubat, agar kita husnudzon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ketika berbuat dosa tidak putus asa. Ini yang bahaya, ya, karena saking cintanya kepada Allah tidak mau berbuat dosa, kemudian Allah uji. Dosa ini sebenarnya ujian, Allah uji, dia terjerumus dalam sebuah dosa. Apakah dia akan putus asa atau dia yakin bahwa Allah Maha Pengampun? Para mukmin itu harus seperti itu, ya. Ini ujian sebenarnya perbuatan dosa. Apakah dia putus asa? Kalau putus asa pasti ditarik oleh iblis. Sudahlah, kamu sudah berbuat dosa, kamu nggak bisa lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau dosanya besar. Udah, kamu nggak ada harapan. Itu iblis, syaitan. Jangan sampai dituruti. Kita harus kembali ke Asmaul Husna. Yang pertama Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Gak mungkin Allah akan membiarkan hambanya yang yakin kepada Allah 100%. Allah pasti akan menyayanginya, dan termasuk kasih sayang Allah adalah ampunan. Baru dua, baru satu.
kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Untuk nasihat yang selanjutnya, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Intinya tetap jaga Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Apalagi zaman keadaan sekarang, ajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa menjaga hak-hak Allah. Ya. Sekarang kan belajarnya di rumah. Coba dampingi, ya, tanamkan ketauhidan agar anak-anak ini memiliki fondasi kuat ketika besar nanti, ya, agar dia punya sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pertemuan kali ini kita coba sampai di sini dulu, ya, meskipun ada pertanyaan. Oh, ya, takut ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa, saya katakan saya tidak tahu. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Ibu-ibu, bapak-bapak, muda-mudi, anak-anak? Gak ada? Yang sakit kekuatan, tapi ada supaya kau mungkin kelenteng dari kemana mungkin kita ustaz bilang, tapi ada emosi kita kena nampak, cuma sama lagi punya. Jadi kenapa kita ada percaya mungkin yang kita pada melantai Di ilmu atas di tubuh pelajari kurang terbiasa praktekkan pada atas kayak itu kan dia belajar. Ada sulit juga. Jadi itu sebenarnya ketika kita kesana kesini menuntut ilmu, kemudian kita merasa kok ilmu ini tidak pernah terpraktekkan pada diri saya pribadi, kayaknya saya bosan menuntut ilmu. Ada rasa begitu ya? Kalau ada rasa begitu, cepat-cepat hilangkan. Jangan sampai itu menguasai diri kita, itu iblis, itu setan. Masalah kita nanti mau mempraktekkannya, bukan mampu atau tidak. Kalau mau harus ada kemampuan. Masalah nanti kita mampu atau tidak mempraktekkannya, itu adalah sudah ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi keinginan, niat itu harus tetap ada. Misalnya tadi yang disampaikan, misalnya ini bisa harus senantiasa senyum misalnya, karena itu sunnah Nabi. Tapi kok susah banget senyum. Tapi kita ada rasa ingin untuk senyum. Itu terus berusaha, jangan sampai sudahlah, saya tidak mampu melaksanakannya. Nah, tetap kita berusaha, ya, berusaha, jangan berusaha saja. Karena insya Allah kalau kita berusaha niat yang kuat, Allah akan membantu. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya yang ingin berbuat baik tapi tidak diizinkan. Itu pasti diizinkan. Itu ujian. Ujian bagi kita, apakah kita akan senantiasa berusaha berbuat baik. Ujian yang kedua, apakah kita akan senantiasa menuntut ilmu dengan ujian tersebut. Jangan sampai ketika kita merasa seperti